Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS struktur data di UAS 8, perbandingan kecepatan singling list dan doubling list, di mana di sini suruh mengembangkan kreativitas untuk membuat skenario membandingkan kecepatan singling list dan doubling list. Perbandingan harus dengan adil. Kesimpulan akhir adalah dari skenario yang ada tetapkan siapa yang lebih cepat dari singling list atau doubling list. Di OS ini saya menggunakan doubling list dan singling list sebagai sorting. Jadi ketika ada data user yang masuk, maka akan otomatis disorting. Siapa yang lebih cepat, seperti itu. Saya juga memanfaatkan instruksi.txt yang diberikan. Jadi saya menggunakan library fstream di sini dan getTime untuk menghitungnya, string juga, iostream untuk input outputnya. Terus di Node.sll sama seperti penjelasan sebelumnya. Node.sll untuk menyimpan data mentah, SLL-nya untuk aktivitasnya, singling list-nya, di sini fungsinya apa aja. Terus habis itu di DLL-nya juga Node.dll untuk menyimpan data mentah doubling list dan DLL-nya untuk aktivitas doubling list-nya. Sudah seperti yang saya bilang, jadi di sini adalah sorting. Jadi untuk tambah datanya. Ketika tambah data, maaf, saya jelaskan di proses saja. Untuk singling list proses, jadi proses ini untuk mensorting dari sumber datanya. Sumber datanya saya ambil dari instruksi.txt. Jadi dengan perintah ifstream, ini file namanya sudah saya masukkan di projectnya juga, dan hasil bacanya bertipe string. Ini waktu awalnya untuk menghitung di perulangannya. Karena ini berhubung 10.000 data, maka saya akan lakukan perulangan 2 dimensi dan masing-masing 100 data. Dengan deadline mengambil per barisnya di file saya, yaitu instruksi.txt, dan akan dimasukkan ke hasil baca yang bertipe data string. Setelah itu saya convert hasil baca yang awalnya string menjadi integer. Terus saya bandingkan. Jika genap, maka dia akan ditambahkan datanya. Tapi jika ganjil, datanya akan diabaikan dan malah melakukan pengambilan data. Genap di sini ada di SLL genap ini. Jika nilainya sisa baginya adalah 0, maka dia genap. Kalau tidak, maka dia ganjil. Dan langsung ke tambah data. Nah, data user akan dimasukkan ke sini jika genap. Saya membutuhkan pointer baru, seperti nota CLL, dan juga dimasukkan ke data mentahnya biar diolah. Dan di sini, di if yang pertama kali adalah kondisi di mana penyimpanan SLL masih kosong. Akan melakukan di sini. Tapi kalau data dari user lebih kecil daripada tail, di sini saya asumsikan tail adalah indikator di mana data yang paling kecil adalah tail. Jadi kalau data paling kecil adalah tail, jika masih ada yang lebih kecil, maka dia akan masuk ke sini. Jika data baru lebih kecil dari tail, di mana tail next sama dengan baru dan tail sama dengan baru. Jadi ini panahnya itu ke kiri ya kalau divisualisasikan. Jadi tail tetap yang lebih kecil dari semuanya. Kalau ada yang lebih kecil lagi, dia akan masuk ke sini. Dan head, kebalikan dari tail, adalah indikator untuk data yang paling terbesar di sini. Jika masih ada data yang lebih besar daripada head, maka dia akan masuk ke else if yang kedua.
dimana baru next sama dengan head pindah ke baru, dan head kembali lagi memegang kondisi yang paling besar dari semua data yang tersimpan. Jika ada lebih besar lagi, maka akan masuk ke sini lagi. Namun, jika datanya di antara tail dan head, maka masuk ke else. Saya membutuhkan pointer bantu yang posisinya di head, sebelah kanan sendiri ya, yang terbesar. Saya ulang. Datanya saya bandingkan dengan data head. Apakah bantu next datanya lebih besar daripada baru data, yaitu data mentah dari user? Jika lebih besar, masih lebih besar, dia akan terus apa namanya, update bantu sama dengan bantu next terus sampai berpas-pasan, nggak sampai berpas-pasan, itu depan belakangan. Jadi bantunya ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya bantu, pas itu adalah baru data, dan baru data sebelah kanannya pas adalah bantu. Jika sudah memenuhi kondisi seperti itu, maka langsung baru next itu dikaitkan dengan bantu next saat itu. Terus bantu nextnya yang awalnya ke bantu next langsung dikaitkan dengan baru. Jadi disisip tengah istilahnya. Dan bantu dengan bantu tadi dinulkan terus di delete. Baru ini delete ini. Dinulkan terus di delete. Seperti itu untuk tambah datanya dan sekaligus untuk sortingnya di single linked list. Kalau untuk hapus data dari single linked list, saya mulai menghapusnya dari data yang paling terkecil. Ini kalau data kosong, maka tidak melakukan apa-apa. Ketika data hanya satu, maka langsung di delete headnya, dan head dan tail langsung null pointer. Dan ketika ketika datanya lebih dari satu, saya membutuhkan pointer bantu yang posisinya sama dengan head. Dan ini bantunya saya update terus sampai depannya bantu, nextnya bantu itu adalah tail. Ketika sudah memenuhi target, tailnya langsung di delete dan tailnya langsung beralih ke bantu, di mana tail adalah seperti kalau double English itu prefnya tail langsung ke bantu. Terus tail nextnya di null pointer kan, soalnya sudah tidak ada data. Terus bantu dinulkan, terus di delete bantu. Jadi penghapusan di sini adalah penghapusan data yang paling kecil dari penyimpanan. Proses sudah selesai dan waktu akhir sudah dipanggil ketika perulangan ini sudah berakhir, dan total SLL waktu akhir dikurangi waktu awal yang disimpan variabel global di sini top SLL. Dan ini hapus semua data ini untuk menghapus data yang tersisa ketika user keluar, karena pasti akan menyisakan data ya, karena datanya banyak banget, 10.000 data, pasti akan ada yang tersisa. Untuk perintah hapusnya head, kalau head tidak sama dengan null pointer maka akan mengulang terus. Ini dihapus dari head biar lebih mudah, karena kalau dari tail membutuhkan pointer bantu ya, yang lebih lama lagi prosesnya. Langsung dihapus, head next, hapus, head next, hapus gitu.
SLL-nya sudah selesai dan pasti sudah keluar atau tersimpan waktunya di total SLL. Selanjutnya adalah DLL, double English, di mana hampir sama ya seperti single English untuk prosesnya. Mengambil dari instruksi.txt, hasil bacanya bertipe string, waktu akan berjalan ketika mau melakukan perulangan, terus menseleksi per barisnya di file saya yaitu instruksi.txt, disimpan hasilnya di hasil baca bertipe string dan di convert dari string ke integer dan disimpan ke variabel integer n, variabel n bertipe data integer. Dan ketika genap maka akan ditambah, dan ketika ganjil maka diabaikan dan datanya malah dihapus di penyimpanannya. Langsung saja ke tambah datanya. Seperti single English, ini melakukan sorting, di mana data barunya ini deklarasi double English, jadi menggunakan tipe data not.dll dan melakukan data mentahnya di not.dll. Sebelum memasukkan data, dipastikan apakah data penyimpanan data sekarang kosong atau tidak. Kalau kosong maka akan masuk ke kondisi if yang paling atas sendiri. Dengan indikator head dan tail langsung merujuk ke baru. Tapi kalau di sini adalah tail adalah data yang paling kecil yang ada di penyimpanan. Tapi kalau ada data yang lebih kecil lagi, maka akan masuk ke else if yang pertama. Dengan baru pref-nya sama dengan tail, dan tail next-nya sama dengan baru. Baru pref sama dengan tail next-nya sama dengan baru. Jadi pref-nya ini ada di kanan dari data ya. Kalau next-nya ada di kiri dari data. Dan tail-nya langsung berubah ke baru. Dan ketika head-nya kan indikator penyimpanan data yang paling terbesar. Tapi kalau ada data mentah dari user yang lebih besar daripada head saat ini, maka akan masuk ke else if yang kedua, di mana baru next sama dengan head pref-nya sama dengan baru, head-nya sama dengan baru. Maka head kembali menjadi yang paling besar di penyimpanan. Dan ketika data mentahnya ada di antara head dan tail, maka akan melakukan sisip tengah dengan masuk ke kondisi else dengan pointer bantu yang sama posisinya dengan head. Ini kita lakukan perulangan ketika bantu next data lebih besar daripada baru data. Maka kita akan seperti scan gitu. Ketika sudah depan belakangan dengan bantu dan baru, maka ini adalah melakukan sisip tengah, di mana baru next-nya akan dikaitkan dengan bantu next yang sekarang. Dan bantu next-nya langsung dikaitkan ke baru yang sekarang. Dan baru pref langsung dikaitkan ke bantu. Terus sekarang tinggal bantu pref-nya yang belum tersambung. Jadi kita akan pindah ke baru next. Sebentar. Nah, ini kan next-nya kan bantu next-nya ke sini. Contoh ini kalau kita tulis adalah bintang semua. Bintang. Oke. Jadi bantu next-nya kan sama dengan bintang. Berhubung ada ini yang mau masuk, maka bantu next-nya sama dengan baru next-nya sama dengan bantu next. Jadi ini adalah akan merujuk ke sini.
sebagai next-nya. Habis itu ini dihapus. Setelah itu bantu next-nya akan ke baru. Nah, terus baru pref-nya akan ke bantu. Kan tinggal pref-nya ini. Ini pref-nya kan masih di sini. Bagaimana caranya agar pref dari bintang ini akan ke sini? Akan ke baru. Maka dengan perintah seperti ini. Bantu sama dengan baru next. Ini kan bantu sama dengan baru next. Maka sekarang bantu ada di sini. Ada di bintang bantunya. Setelah itu bantu pref sama dengan baru. Bantu, ini kan bantu tadi, pref sama dengan baru. Maka sudah terhubung semuanya. Ini sudah dihapus. Seperti itu. Untuk sisip tengahnya di double linked list. Memang agak ribet kalau nggak ada visualisasinya. Jadi seperti itu. Bantu pref sama dengan baru. Dan terus bantu dinulkan dan di delete. Baru dinulkan juga dan di delete. Seperti itu tambah data dan sekaligus sorting untuk di double linked list. Dan untuk hapus data sama seperti single linked list. Dihapus adalah data yang paling kecil yang ada di double linked list. Dan dipastikan apakah data saat ini kosong. Kalau kosong, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau datanya hanya satu, maka akan masuk ke else if, yaitu langsung delete head dan tail dinulkan. Dan ketika data lebih dari satu, maka akan masuk ke else, di mana membutuhkan pointer bantu yang posisinya sama seperti tail pref, tail diupdate ke tail pref, terus bantunya di delete, terus tail next-nya dinulkan. Seperti itu. Tail kan mengandung angka yang paling kecil untuk dihapus. Seperti itu. Genapnya juga sama, nilainya disisa bagikan. Jadi seperti itu. Prosesnya juga sama, clock-nya di akhir dan di awal. Ketika sudah selesai, maka selisih waktu akhir dan waktu awal disimpan di total DLL. Ini adalah variabel global ya. Dan hapus semua data untuk DLL. Sama seperti SLL, jadi ketika head-nya tidak sama dengan null pointer, maka not kita menggunakan pointer bantu dengan hapus dengan tipe data not DLL dengan posisi head, dan head diupdate ke head next dan hapusnya di delete. Seperti itu terus berulang-ulang sampai headnya null pointer. Dan ini menunya, langsung kita coba. Seperti tampilan dari UAS 1 menunya, langsung kita buat menghitung SLL dan DLL. Seperti itu, langsung keluar hasilnya. Namun kendalanya sama seperti UAS 1, yaitu hasilnya tidak konsisten. Kadang SLL-nya yang lebih cepat, kadang DLL-nya yang lebih cepat. Itu masih belum tahu ya kenapa. Nah, seperti ini. Tadi kan SLL lebih cepat, DLL lebih cepat sekarang. Tapi kebanyakan DLL lebih cepat ya daripada SLL selama pencobaan saya. Jadi mungkin bisa disimpulkan DLL lebih cepat daripada SLL. Mungkin kalau DLL-nya lebih lambat daripada SLL itu error atau gimana ya di waktu programnya juga. Saya tidak tahu, kurang tahu. Jika sudah selesai, maka ketika keluar, maka akan ada kesimpulan.
DLL menghabiskan waktu sekian, DLL menghabiskan waktu sekian. Kesimpulannya adalah DLL lebih cepat 3 detik daripada SLL. Selesai. Oke, saya rasa sudah cukup. Jadi ini adalah kreativitas yang terpikirkan oleh saya, yaitu sorting ya, sorting dari 10.000 data. Dan kesimpulannya DLL adalah lebih cepat daripada SLL. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya di UAS 8 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.